Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada pagi hari yang cerah ini kita bisa ketemu kembali untuk saling berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam sebuah rumah kampus dunia maya www.rado.institute.com. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan perbincangan dengan topik yang berbeda dari sebelumnya. Kita sekarang akan melaksanakan artikel. Kita akan coba bedah riset artikel, di mana bedah riset artikel ini merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dilakukan karena ada beberapa hal keuntungan dapat dilakukan sebagai ide dasar mahasiswa kita untuk melaksanakan skripsi ataupun untuk rekan-rekan dosen untuk melaksanakan penelitian. Nah, bedah riset artikel kita kali ini itu berhubungan dengan masalah banjir yang terjadi di beberapa daerah di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan membahas suatu riset artikel mengenai topik extreme rainfall modeling. Pemodelan hujan ekstrim. Nah, kita tahu belakangan ini negara kita sebagian besar di daerah Pulau Jawa itu terendam banjir. Kita tahu dari beberapa media massa. Nah, di antara penyebab hujan banjir kali ini, beberapa institusi bersepakat itu menyatakan bahwa disebabkan oleh hujan ekstrim. Nah, muncul kata-kata hujan ekstrim. Seperti di beberapa bahan yang kita coba share, diantaranya ada dari CNN Indonesia, mengatakan peringatan dini hujan ekstrim berpotensi banjir di Jakarta. Jadi yang kita sorot sekarang itu adalah hujan ekstrimnya. Di oknews.com juga disebutkan bahwa 8 ini lembaga ilmu pengetahuan kita juga mengatakan bahwa hujan ekstrim dan banjir ancam Jakarta dan sekitarnya. Jadi kalau begitu, kata-kata hujan ekstrim ini ternyata kata kunci yang disampaikan penyebab banjir. Nah, sekarang permasalahannya yang akan kita bahas pada pagi hari ini, hujan ekstrim itu apa gitu. Nah, kita akan berdiskusi, kita akan berbincang melihat hujan ekstrim ini dari sudut pandang ilmu statistik. Nah, seperti apa hujan ekstrim? Nah, kalau begitu kita coba buka beberapa riset artikel. Seperti apa riset-riset artikel yang ada yang fokus untuk melihat mengenai hujan ekstrim. Ada atau tidak orang melakukannya? Nah, di salah satu riset artikel yang terbaik yang terbit di Journal of Climate, Jurnal Iklim, ada salah satu riset statistical modeling of extreme rainfall in the southwest western Australia. Ya, ini dia. Jadi kata-kata extreme rainfall ini ternyata juga
telah mendapat perhatian serius oleh beberapa peneliti untuk dimodelkan. Statistical modeling, dimodelkan secara berstatistik. Nah, gitu. Juga kalau kita lihat di penelitian-penelitian lain, kita katakan penelitian, ada juga yang terbit di International Journal of Statistics and Probability. Nah, 2019, wah masih baru, oke lah. Di sini application extreme value theory in predicting climate change in this extreme rainfall in Kenya. Berarti ada juga extreme rainfall, kata-kata extreme rainfall. Jadi ternyata hujan ekstrim ini juga telah menarik perhatian beberapa peneliti, terutamanya di bidang statistik gitu. Yang dilakukan itu apa? Adalah mencoba memodelkan hujan ekstrim tersebut. Nah, muncul pertanyaan berikutnya. Sebenarnya hujan ekstrim itu seperti apa? Nah, ini yang kita akan coba uraikan. Nah, jadi kalau begitu, pada pertemuan kali ini, bedah riset artikel tentang hujan ekstrim ini akan kita bagi menjadi 3 seri. Seri pertama kita mengungkap data ekstrim itu seperti apa. Seri kedua itu kita akan ungkap pemodelannya seperti apa. Seri ketiga kita akan mengungkap model yang terbaik itu apa. Lalu gunanya model itu untuk apa. Nah, kita akan bagi menjadi 3 sesi. Nah, hujan ekstrim yang kita bahas. Nah, menurut beberapa riset artikel katanya ada beberapa teknik for selecting extreme. Ada teknik untuk mengambil data ekstrim. Jadi data ekstrim itu bukan data sembarangan. Ada kaedah-kaedahnya. Yang pertama dia sebut dengan ada 2 metode. There are 2 methods for identifying extreme in data set. Namely, peak over threshold methods and block maxima methods. Nah, ini dia. Ada 2 teknik yang digunakan untuk mendefinisikan atau untuk mengambil data ekstrim ini. Menurut kaedah berstatistik yang dapat digunakan untuk membuat pemodelan hujan ekstrim. Nah, yang akan kita bahas pagi hari ini adalah dengan menggunakan metode block maxima method. Apa itu block maxima method? Kalau kita lihat rujuk dari riset artikel lain, nah ini dia. Block maxima method ini katanya adalah the block maxima approach exemplary nih membagikan katanya beberapa periode untuk yang tidak overlapping. Artinya data tersebut kita bagi ke dalam beberapa blok yang tidak saling tumpang tindih datanya. Jadi yang dimaksud dengan membagi beberapa blok itu seperti apa misalnya? Kita bagi salah satu yang paling sering digunakan oleh peneliti adalah data maksimum setiap tahun. Nah, jadi data hujan harian setiap tahun itu dijadikan blok. Katakanlah ada data hujan 15 tahun. Jadi untuk setiap tahun itu dikatakan blok. Dan data setiap tahun itu pasti tidak tumpang tindih. Katakan datanya itu dari tahun 2000 sampai 2015. Data tahun 2000 itu dianggap sebagai satu periode atau satu blok. Data tahun 2001 itu dianggap sebagai blok kedua atau periode kedua, di mana 2000 dan 2001 ini memiliki hujan harian
masing-masing. Yang tidak overlapping tentu tidak, karena 2000 ya terjadi di tahun 2000, tahun 2001 ya terjadi di tahun 2001. Nah, jadi kalau begitu yang dikatakan dia sebagai maksimum blok maksima method ini adalah mengambil setiap data yang paling maksimum dari setiap blok. Nah, itu dia. Jadi sekarang jelas konsepnya. Hujan ekstrim ternyata merupakan suatu topik yang telah mencuri perhatian para peneliti, terutama tujuannya adalah untuk menghasilkan model. Seperti apa model statistik untuk hujan ekstrim ini. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita tahu bahwa banjir itu tidak bisa dielakkan. Hampir negara-negara manapun berpotensi terjadi banjir. Tidak bisa dihindari banjir. Nah, cuman yang menjadi permasalahan adalah mengurangi resiko itu perlu. Contoh misalnya isu-isu yang terbaru yang terjadi di negara kita, banyaknya bendungan yang jebol diakibatkan oleh hujan ekstrim ini. Banyak bendungan yang jebol. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah pembuatan bendungan ini kekuatan bendungan ini telah dibuat itu sesuai dengan estimasi ramalan seperti apa kelebatan hujan yang terjadi untuk masa yang akan datang. Baik masa 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang. Seperti apa kelebatan hujan atau hujan ekstrim tadi. Ingat, semakin hujan lebat, maka arus sungai itu akan semakin deras. Arus sungai yang semakin deras itu artinya akan menghantam bendungan. Nah, itu dia akan menghantam bendungan sangat laju, sangat keras. Jadi kalau tidak diprediksi seperti apa kekuatan kelebatan hujan ekstrim itu untuk 10, 50, 100 tahun ke depan, itu niscaya pembuatan bendungan itu mungkin kekuatannya itu hanya berdasarkan sebelum-sebelumnya atau berdasarkan tafsir-tafsir kira-kira. Nah, cuman saya tidak tahu seperti apa di negara kita untuk merancang sebuah bendungan, kekuatan bendungan seperti apa tentu saya tidak tahu. Jadi artinya salah satu kepentingan dari dibuatnya pemodelan hujan ekstrim ini adalah untuk mengetahui kelebatan hujan ekstrim itu untuk masa 10, 50, 100 tahun ke depan. Itu gunanya pemodelan akan dibuat. Nah, itu kita akan sampai perbincangan di sana gitu. Nah, kalau begitu kita sudah lihat bahwa hujan ekstrim itu atau extreme rainfall ini bukan merupakan perkara yang sepele. Harus diberikan tumpuan, harus fokus kepada penelitian-penelitian yang akan dilakukan khusus untuk mengenai hujan ekstrim. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan membagi 3 seri untuk riset, untuk bedah riset artikel mengenai hujan ekstrim ini. Yang pertama adalah mengenai data, yang kedua mengenai model, yang ketiga mengenai model terbaik dan manfaat model. Manfaat model salah satunya kita baru bahas tadi adalah untuk mendapatkan ramalan estimasi seperti apa
kelebatan hujan itu untuk di masa yang akan datang. Mungkin diperkirakan bendungan ini untuk 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang. Maka kita harus tahu seperti apa kekuatan kelebatan hujan ekstrim. Karena semakin lebat hujan ekstrim akan semakin laju arus air sungai yang menghantam sebuah bendungan. Nah, oleh sebab itu kita akan lihat seperti apa data hujan ekstrim tersebut. Nah, kita akan menggunakan software R untuk mengekstrak data dari data hujan harian untuk mendapatkan nilai yang paling maksimum untuk setiap tahunnya. Oke, kita akan lihat nilai R kita. Nah, kita akan buka dulu data hujan. Oke, kita akan lihat. Kita akan share screen R. Nah, ini dia. Nah, ini R. Kita akan coba lihat data dulu. Data hujan. Jadi data hujan harian selama 15 tahun, saudara dapat gambarkan berapa besarnya data. 1 tahun saja 365 hari, kalau 15 tahun kali aja sendiri. Jadi tidak mungkin rasanya melihat secara manual data yang paling maksimum untuk setiap tahun. Makanya diperlukan kekuatan bahasa pemrograman R untuk mengekstrak data dari data harian yang muncul ke dalam data yang akan kita perlukan untuk data setiap tahun. Nah, kita lihat data hujan. Saya mengambil data hujan di Pekanbaru. Nah, ini dia. Open. Nah, kita lihat Windows, konsol. Nah, ini data kita. Hit data. Hit data. Data. Nah, ini data. Jadi data hujan harian yang kita dapat itu ada dalam format tahun, dalam format bulan, tanggal, dan data hujan. Ini data hujan yang diberikan. Ini saya ambil 5 tahun. Kalau kita mau tahu sampai berapa banyak datanya, tail data. Tail data. Nah, data itu ada 6.940 data. Kalau saudara lihat, ini dari tahun 1990 sampai tahun 2008. Jadi ada data itu sampai 6.940 data. Jadi kalau begitu, data hujan harian ini, kalau kita tidak memiliki pemrograman yang R, yang dapat menghasilkan yang maksimum saja untuk data hujan ini setiap tahun, tentu akan sangat merepotkan untuk mendapatkan secara manual. Nah, data hujan harian ini kalau 0 itu dikatakan tidak hujan, sedangkan minus 99 itu datanya hilang, missing data. Missing data itu artinya datanya itu hilang, mungkin terjadi kelalaian manusia di sini, atau terjadi kerusakan alat dan kita tidak tahu, missing data. Nah, teknik untuk mengatasi missing data itu ada lagi tekniknya. Nah, kita belum berbicara masalah itu gitu. Kita masih melihat bagaimana cara mengekstrak data. Jadi data hujan harian ini kita dapat cari atau dapatkan di BMKG sebagai lembaga pencatat data hujan. Biasanya tempat pencatat data hujan itu di stasiun di bandara. Nah, ini adalah data hujan di Pekanbaru dari tahun 1990 sampai tahun 2008. Nah, kita lihat ada 6.940 data yang mesti kita ekstrak. Data hujan ini hanya akan mengambil yang paling maksimum saja. Nah,
program yang telah kita susun, nih program kita susun, kita ambil data per tahun, lalu kita identifikasi data tahun tersebut. Oke, ini kita lihat, ini merupakan data, ya, kita lihat, kita run. Oke, jadi ini dia. Jadi kalau kita mau lihat data tahun itu, nih tahun 1990 ada 365 hari, tahun 1991 ada tahun 365 hari, tahun dan seterusnya. Ini merupakan nilai, ini merupakan data 1990. Ini data 9 tahun 90 itu muncul sebanyak 365 kali. Tahun 1991 muncul sebanyak 360 kali, 365 kali. Tahun 1992 muncul sebanyak 366 kali dan seterusnya. Lalu kita akan kumpulkan data yang di bawah saja, nih 365. Nah, apa tujuan ini saya buat? Tujuan ini saya buat adalah untuk mendeteksi adanya tahun yang hilang atau tidak dari data yang diberikan. Data mentah yang diberikan oleh BMKG itu kita periksa dulu apakah setiap tahunnya itu full atau ada yang hilang gitu. Ternyata setiap tahunnya itu full. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, sampai 2008. Ternyata datanya itu lengkap. Nah, kita beri namanya FF1. Nah, FF1 ini merupakan tahun data yang ada. Nah, kenapa kita perlu mencek tahun? Karena kita akan mencari tahun 1990 itu berapa yang maksimumnya. Tahun 1991 itu berapa maksimumnya. Tahun 1992 itu berapa maksimumnya. Kita lihat tahun 1990 ini ada 365 data. Dari 365 data ini kita akan cari mana satu yang paling maksimum. Karena menurut blok maksimum method adalah tahun dianggap sebagai blok dan kita yang tidak overlapping dan kita akan mencari yang paling maksimum. Nah, setelah saya dapatkan tahunnya, baru saya desain lagi program R-nya untuk mendeteksi. Ya, ini dia. Di mana maksudnya ada di sini for i, ini adalah bahasa pengulangan. Kita akan mengambil bahwa untuk setiap tahun yang ada itu munculkan yang maksimum. Nah, ini bahasa programnya. Kita akan run-kan. Oke, ini dia. Kita run program ini, kita lihat ke konsol. Nah, ini dia. Setelah warna merah semua. Warna merah ini numerik data. Data itu kita tidak menginginkan yang kolom 1 sampai 3. Jadi kolom 1 sampai 3 itu kita buang. Kolom 1 sampai 3 tadi apa ini? Kolom tahun, bulan, tanggal kita buang untuk mengeksekusinya. Kita memerlukan data tahun saja. Makanya dalam program perlu dibuat bahwa di titik itu yang akan kita proses itu bukan data kolom 1, 2, dan 3. Nah, kalau begitu artinya bahwa di T tadi untuk setiap tahun tadi kita tidak memerlukan data kolom 1 sampai 3. Lalu langkah berikutnya ambillah yang paling maksimum dari DTT tadi. Nah, untuk lebih lengkapnya coba kita jalankan program ini. Nah, cara menjalankannya gimana? Kita beri nama data maksimum. Oke, kita run ini. Nah, kita run. Kita sebut sebagai dmax. Kita enter. Nah, inilah data maksimum untuk setiap tahun. Data 99 data 9 kita coba cbind, kita coba cbind dulu lah, kita coba bandingkan cbind
Seaborn ini untuk menggabungkan antara tahun FF1 namanya tadi dengan Dmax. Kita lihat. Oke. Nah, ini dia nampak di sini. Jadi kalau kita gabungkan antara FF1 dengan Dmax tadi, nampak tahun 1990 itu yang maksimumnya 138,6 mm. 1991 yang maksimumnya 86,9. Dan seterusnya, sahabat kita lihat bahwa yang terjadi yang sangat signifikan adalah tahun 2002 ternyata itu sangat lebat di Pekanbaru 1330. Makanya pada tahun 2002 kalau kita tidak silap di Pekanbaru ini terjadi banjir yang luar biasa. Nah, inilah kepentingan data yang sangat baik. Inilah teori awal dari bedah riset artikel yang kita lakukan pada pagi hari ini yang sangat baik. Kita telah memulai dengan mengekstrak data. Jadi sekali lagi kita telah sampaikan bahwa bedah riset artikel yang kita lakukan pada pagi hari ini, kita akan membahas khusus masalah banjir yang disebabkan oleh hujan ekstrim. Nah, kita sudah lihat bersama-sama bahwa tadi bahwa kita telah berhasil melakukan mengekstrak data dengan menggunakan pemrograman R yang sangat baik sekali. Nah, permasalahan data dapat dihasilkan di mana? Silakan data itu nanti ya kemampuan kita sendirilah untuk mencari data. Banyak di dunia maya itu menghasilkan data-data, memberikan data-data secara gratis. Nah, kita telah lihat bedah riset artikel yang pertama bahwa data hujan maksimum telah kita uraikan dan kita akan nantikan untuk sesi berikutnya kita akan memperlihatkan bagaimana statistical modeling, pemodelan data itu dapat dilakukan terhadap data hujan ekstrim. Nah, data hujan ekstrim telah kita dapatkan tadi, dan data itulah nantinya yang akan digunakan untuk menghasilkan model dari pemodelan hujan ekstrim seperti yang dibahas oleh beberapa riset artikel yang telah kita bahas tadi. Jadi nanti untuk sesi berikutnya kita mulai membahas seperti apa pemodelan statistik, dan dia tidak akan lepas pastinya dari probability density function, tidak akan lepas dari fungsi densitas peluang yang kita telah bicarakan. Kalau kita berbicara tentang probability modeling, pasti di sana nanti ada maksimum likelihood, pasti nanti di sana ada estimasi parameter, ada di sana metode numerik untuk menghasilkan parameter. Terima kasih untuk bedah riset artikel sesi pertama ini untuk Extreme Rainfall Modeling. Nantikan saya pada sesi berikutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.